Kang Asep, mungkin saya akan kepada Anda. Memang dalam putusan hakim kita mengenal ada yang istilahnya adalah subjektivitas hakim, begitu ya. Dan kemudian itu dianggap oleh masyarakat itu yang memengaruhi tentunya dalam keputusan yang disampaikan dalam 2 hari terakhir belakangan ini. Kalau menurut Kang Asep, seberapa besar tentunya subjektivitas hakim ini bisa berpengaruh dan sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang bisa menjadi subjektivitas kita diajarkan jadi hakim itu adalah imparsial, independen, bebas, tidak berpihak. Dulu bahasa kasarnya gini malah persetan dengan masyarakat. Kacamata kuda hakim tuh. Tidak boleh, makanya hakim itu kesendirian, tidak boleh gaul. Itu karena kami dididik jadi dari sistem lama ya, kolonial lah istilahnya. Sekarang kan milenial dan dari sistem Belanda itu. Jadi hakim terus lurus saja karena Anda diberi sebagai wakil Tuhan, itu tanda petik, walaupun nggak ada di undang-undang istilah wakil Tuhan kan. Apalagi yang mulia. Sekarang istilah pakai yang mulia gitu, wah mulia gitu kan. Itu hakim peduli amat. Malah dulu saya sebut ya, Ketua Mahkamah Agung ketika rame-rame nggak boleh baca koran, Pak. Oh ya. Karena memutus tuh Pak Suryono, karena sebagai asisten Ketua Mahkamah Agung, ramai tuh KKN tuh ya, koalisi keoposisi nepotisme disorot tuh Mahkamah Agung. Silakan baca buka sejarah itu ya. Itu Ketua Mahkamah Agung tuh kalau datang koran dibuang, jangan. Saya pun sama ketika Hakim Jakarta Pusat, Hakim Tangerang ramai itu kan, tidak boleh baca koran ya. Silakan. Mohon maaf ya, ada Hakim Agung kan, ada anggota saya dulu kan, Hakim Tinggi anggota saya dulu kan. Saya omongin lagi sekarang, maaf, saya nggak nyebut nama. Jadi kita tetap nggak perhatiin itu, peduli amat gitu. Itu karena didik, itu bahasa peduli amat. Rumah dikunci, ya. Tapi kan kita punya keluarga, ayah, ibu, paman, oo, aa, teteh, wak, dan sebagainya kan. Nah, sekarang tadi saya sebelum masuk yang lain tadi ya. Karena takut godaan-godaan dalam penjuru angin. Nah tadi sistem baru tadi, rekomendasi, JC, amicus, ini sistem baru yang udah menjadi hukum positif. Amicus juga sudah ada beberapa putusan, ya, sudah dipraktekkan di kasus Prita, tuh Pak Joko pernah mutus. Bahkan di kasus korupsi loh, ada berapa tuh ada datanya. Jadi kalau yang mengatakan amicus itu nggak ada kerjaan, silahkan baca jurisprudensi ya, itu udah banyak. Ada historinya tuh di sana juga ya. Nah sekarang, apakah hakim yang memutus sekarang harus mendengar pendapat masyarakat? Ya hakim gampang kok, lihat aja fakta persidangan, ya kan mereka ngomong ABCD, kemarin udah dipertimbangkan udah bagus ya, menjadi fakta hukum, akhirnya punya kesimpulan sekali itu. Saya kira udah bagus kemarin. Nah sekarang ketika emak-emak teriak, ada RPLK, ya tinggal dia mempertimbangkan cocok nggak dengan hukumnya. Kalau menurut hukumnya sesuai, artinya sesuai pasal 5 Undang-Undang Kehakiman, hakim harus menggali nilai-nilai ya keadilan hidup dalam masyarakat.